mendengarkan Tuhan berfirman, biarlah hati kami menjadi takhta Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman-Mu dapat kami terima, kami paham. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat Sabat. Apakah ada sukacita? Anak istri itu. Ya. Kita berharap bahwa hari ini ada sukacita oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Baik, jadi nama gereja kita adalah Gereja Masehi Kapten hari ke-7 ya. Seventh Day Adventist Church. Jadi kata Masehi Kristen, Advent artinya menantikan kedatangan Yesus kedua kali ya. Jadi kebetulan saat ini saya ingin berbicara mengenai kedatangan Yesus kali kedua ya. Jesus is coming soon. Terima kasih atas perhatian yang mengingatkan kita bahwa perlu Yesus dilukasan kita. Kalau tidak tahu arti terjemahan lagu itu semua, paling tidak boleh dinyanyikan lagu Sion 359, tidak jauh beda kata-katanya alasannya 359. Terima kasih untuk kuartet yang baru mengantarkan kita lebih dekat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian juga untuk sermonet dan sahabat yang berbeda bahwa wanita yang tidak layak datang kepada Yesus menurut murid-murid itu ternyata diberkati oleh Yesus. Ternyata dosanya diampuni oleh Yesus. Jadi tidak ada yang tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Yesus. Jadi pelajaran ini supaya kita semakin diingatkan kepada kedatangan Yesus yang kali kedua ya. Hari kiamat sudah dekat, Yesus datang kali kedua. Kalau hari kiamat itu sudah datang, kemana kita? Satu minggu ini saya tertarik dengan isu-isu yang beredar setelah wafatnya Paus Fransiskus ya. Lalu setelah dikubur, lalu ada seseorang yang mengejek Donald Trump dengan jubah kemegahan Paus ya, dengan menggunakan AI, maka pakaian kebesaran Paus dikenakan kepada siapa? Donald Trump. Saya tadinya ini tidak terpikir di benak saya, tapi setelah terjadi ini satu yang luar biasa ya. Hari Minggu kemarin saya mengikuti perkembangan persiapan untuk konklaf di Vatikan. Ada 15 calon yang diunggulkan untuk menggantikan Paus Fransiskus.
Tapi yang menyenangkan tidak ada dari cara itu. Ya. Dan belum pernah dari Amerika yang menjadi haus. Tapi setelah hari Kamis kemarin terjadi satu momen mengharukan di Vatikan. Begitu asap putih mengepul, maka sorak riuh itu kedengaran di Santero Santo Petrus, Basilika Santo Petrus Manila. Lalu terdengarlah lonceng menggema di seluruh kota itu menyatakan haus yang baru sudah ada. Maka terpilihlah orang Amerika Serikat yang menjadi haus dari negara Protestan. Ya, terpilih paus dari negara Protestan yang akan menguasai Roma Katolik. Jadi Kardinal Robert Francis Freeport ini tadinya tidak diunggulkan, tapi setelah konflik berjalan dari 152 kardinal ada 123 yang berhak memilih dan dipilih, disaring menyaring jatuh ke 5 calon. Di antara 5 calon itu masuklah ini Robert Francis Freeport. Dan hari Kamis resmi dia diumumkan menjadi Paus Leo ke-14. Ini adalah satu sukacita oleh karena dari negara Protestan akan menguasai Roma Katolik. Dan banyak sekarang penafsir-penafsir yang sudah mulai membuat tafsiran masing-masing bahwa pemilihan paus ini di sini benar-benar campur tangan. Dan ini akan merupakan penggenapan dari kekuatan yang belum tergenap. Ada satu kebanggaan yang akan mungkin terjadi. Seluruh dunia akan menjadi satu angka. Dan banyak sudah memprediksi Protestan akan pulang ke rumah. Kalau kita baca di Proklama Doktrin bahwa Protestan itu kata Roma Katolik seperti seorang anak yang lari dari rumah ibunya, meninggalkan rumah ibunya, tapi dia bawa jentikan rambut mamanya. Tapi sementara dia sudah jauh, lalu dia lihat lagi jentikan rambut mamanya, lalu dia pulang lagi ke rumah mamanya. Jadi kemungkinan inilah yang membawa kembali pulang ke rumah. Ya. Jadi kalau kita ikuti, ternyata baru saya ikuti ini, ternyata di Vatikan itu ada nubuat mereka. Ada nubuat mereka. Ada 112 frase nubuat di dalam catatan rahasia Vatikan. 112 frase. Tapi apakah digenapi? Nah ini ya. Rupanya Paus Fransiskus kenapa tidak dikubur di Basilika Santo Petrus? Karena kuburan Paus sudah. Karena buat mereka menyatakan Paus pengganti Paulus kedua tidak akan mati
sudah kiamat dunia. Ternyata mati Paus Franciscus sebelum kiamat dunia, dia tidak ada lagi tempat kuburan untuk Paus Franciscus. Maka dia dikuburkan di Santa Maria. Nah, setelah diperiksa, itu dinding Basilika Santo Paulus. Di dinding itu semua gambar Paus. Dekat dengan foto Paus Franciscus ada satu slot lagi kosong untuk Paus yang terakhir. Yang nanti itu akan diisi oleh gambarnya Paus Leo ke-14. Menurut pembuatan mereka, pengganti Paus Leo ke-14 belum mati sudah ada. Oleh karena itu, kalau mereka punya tafsiran seperti itu, bagaimana persiapan kita untuk hari kiamat? Ya, bagaimana kita menantikan kedatangan yang kedua kan? Ya, kita harus semakin diperlengkapi, semakin dipersiapkan. Oleh karena kita berdoa kepada teman-teman, janganlah gelisah hati, percaya kepada Allah, percaya juga kepada dalam Yohanes surat itu 14 ayat 1 sampai ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak ada demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Inilah kedatangan Yesus yang kedua kali yang ditunggu-tunggu oleh gereja Masehi Angkring. Dan ini juga yang dinubuatkan, dipastikan bahwa akan datang sebelum slot yang kosong itu nanti diisi dengan Paus yang terakhir. Setelah itu adalah Judgment Day. Dan menurut nubuat yang ada di Vatikan itu, bahwa Paus terakhir yang terpilih itu disebut namanya Peter of Rome. Ada Petrus Antonius dari Roma, itu yang akan menjadi Paus terakhir, menggantikan Franciscus. Tapi ternyata lari juga nubuatan mereka. Ketika Yesus datang kedua kalinya, dia bukan datang lagi untuk menebus manusia, dia bukan datang lagi untuk menderita, tapi dia penuh dengan kemuliaan. Dia akan membawa umat tebusannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan bersama-sama di surga menikmati hidup kekal selama-lamanya. Dan Yesus berulang-ulang mengamalkan kedatangannya yang kedua kali. Kalau kita baca dalam Matius 24, di sana ada amaran tentang kehancuran Yerusalem dan amaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di ayat 4 dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kita perlu berjaga-jaga jangan disesatkan, ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akan muncul Mesias palsu dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau Bapak Ibu merasakan adalah Anda umat pilihan, Andalah salah satu sasaran untuk disesatkan oleh Mesias palsu ataupun nabi-nabi palsu. Jadi akan ada ajaran-ajaran yang berjubahkan Kristus, tapi sesungguhnya mereka adalah anti Kristus.
Ada satu ajaran agama sekarang namanya Grace Radikal. Ya. Grace Radikal ini mereka membuat satu gerakan radikal tentang kasih karunia. Dan mereka menyatakan kalau kita mengingat Yesus, apapun yang kita lakukan, Yesus mengampuni kita. Ya. Tidak perlu pertobatan, yang penting diingat Yesus. Kalau mau korupsi, ingat Yesus. Ya. Kalau mau berselingkuh, ingat Yesus. Ini hal yang ini namanya kasih karunia yang lebih baik, ya. Jadi salahnya belajar kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa tanda-tanda Mesias palsu, ya. Mesias palsu sudah mulai bermunculan. Mulai sejak tahun 1800-an sudah mulai ada orang yang mau menyebut namanya sebagai Kristus. Salah satunya adalah David Torres. David Torres ini adalah pengganti dari Victor Hotel. Yang Victor Hotel yang memulai satu pekabaran Davidian. Ternyata David Torres mati terbunuh. Ya, dia merasakan dirinya adalah pengganti Mesias. Jadi bermunculan rasul-rasul palsu, ya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, bekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi di kemudian hari ke depannya ini masih akan bermunculan. Mereka akan bisa bermujizat, mereka akan bisa turunkan api dari langit, mereka bisa menyembuhkan, dan mereka bisa menyamar seperti Yesus datang di awal-awal. 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah menggerakkan sebab Yesus pun menyamar sebagai malaikat terang. Tentunya ini adalah pekerjaan iblis. Bagaimana penyamaran itu bisa terjadi? Itu adalah pekerjaannya. Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini tanda peperangan, ya. Peperangan akan terjadi di mana-mana, ya. Kita baru ini telah dihebohkan tentang 2 tahun yang lalu perang Rusia dengan Ukraina. Ini satu hal yang mengagetkan, ya. Bagaimana serangan-serangan itu tidak peduli, dan sekarang sedang terjadi perang India dengan Pakistan. Dan ini akan melebar kemana-mana akan terjadi perang itu sudah terjadi. Dan tanda berikut ada kelaparan dan gempa bumi. Matius 24 ayat 7 akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, ya. Kelaparan sudah terjadi di mana-mana di Afrika, ya. Jadi kalau kita seperti gambar ini sudah seperti tengkorak ini, ya. Di mana-mana akan bermunculan busuk lapar. Kita masih bersyukur di Indonesia ini tidak terlalu banyak yang mengalami kelaparan, masih dapat makan, ya. Tapi tanda ini, ya, tanda. Padahal itu daerah mereka itu dulu adalah daerah subur, namun demikian harus terjadi, ya. Pencemaran, ini pencemaran lingkungan, limbah, pabrik. Ini pencemaran juga mematikan manusia. Ini juga tanda kedatangan Yesus. Ada lagi tanda di langit. Tanda di langit ini ada 3, ya. Ya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, dan kuasa langit goncang. Markus 12 ayat 24. Tanggal 13 November 1823 dipikirkan orang dunia akan kiamat. Kenapa? Karena berjatuhan meteor dari langit menghantam bumi. Dan Jepang sekarang sedang memprediksi tahun 2030 akan ada bintang yang jatuh menimpa bumi ini. Diperkirakan kalau itu jatuh menimpa bumi, dunia akan kiamat. Maka orang Jepang sekarang mencari
ahli-ahli ilmu teknologi, ahli-ahli astronomi. Kalau boleh itu nanti pada saat bintang itu jatuh supaya boleh melenceng, jangan jatuhnya pasti bumi. Ya, tapi jatuhnya ke tempat yang lain. Itu sekarang dipikirkan oleh Jepang. Dan juga pada tanggal 19 Mei 1780 matahari gelap. Ya, matahari gelap. Aturan dan seperti ini, tiba-tiba gelap, lalu ayam masuk kandang, binatang masuk kandang, orang-orang pun menyalakan lampu di rumah. Pulang bekerja. Ini gerhana terutama. Dan malamnya aturannya bulan purnama. Tapi bulan itu seperti darah. Di sini sudah yakin masyarakat ini hari kiamat. Tapi itu baru bermula. Ya. Akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Jadi ini sudah jelas sekali bagi kita di mana-mana sekarang sudah terjadi gempa bumi. Letusan gunung berapi, lahar yang mengalir. Ada rata-rata 6.000 gempa bumi besar terjadi setiap tahun. Jadi bukan arti yang luar biasa bagi kita. Dan bahkan akan diprediksi akan terjadi apa? Tsunami besar, apa namanya? Megatrust diperkirakan di padang itu, di pinggir pantai padang itu naik air laut itu akan naik 24 meter. Lalu ketika saya berdiri di depan gereja padang itu, saya hitung pohon itu, berarti lebih dari pohon yang di depan gereja itu 24 meter airnya. Gimana kalian seperti kalau kita keras ini? Jadi tahun juga mendengar megatrust, ya. Gempa pertama yang paling besar yang dicatat sejarah gempa Lisbon. Menyusul gempa Nepal, baru ini gempa di Myanmar, dan juga tsunami ini adalah bagian dari hal yang menakutkan. Baru tanda yang berikut adalah penyakit sampah, ya. Penyakit sampah. Ada penyakit yang ada, penyakit menular, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau dulu penyakit kusta, ya. Lalu akhir-akhir ini datang penyakit apa? COVID. Itu adalah bagian dari sampah, ya. Dan selalu ada setiap kali penyakit yang ditemukan, yang belum pernah kita dengarkan, akan muncul penyakit baru. Dari poinnya sekarang akan diusahakan penyakit menular, bukan lagi seperti COVID, tapi ini seperti cacar, ya. Jadi nanti akan ada terjadi penyakit cacar yang menular dengan cepat tanpa penyebab sebab gatal-gatal, sebab bengkak-bengkak, ya. Jadi hati-hati, ya. Kita harus dekat dengan Tuhan, ya. Kondisi manusia di akhir zaman, ya. Bagaimana orang di sini terjadi kemerosotan akhlak, kemerosotan moral manusia. Akan terjadi penyiksaan, akan terjadi pembunuhan, terjadi perampokan, pencurian. Orang tidak peduli lagi dengan agama, anak-anak tidak hormat lagi dengan orang tua. Kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Terjadi pembandaian, ya. Bertambahnya kejahatan, hukuman mati, digantung. Semua ini adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Ada lagi pencemaran rumah tangga, bukan hanya pencemaran jiwa. Pencemaran rumah tangga itu sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar. Karena terjadilah apa? Perempuan dengan perempuan menikah, ya.
Ini sudah terlaksana. Ini kegelapan dari perbuatan. Laki-laki dengan laki-laki menikah dan mau dinikahkan. Ada yang mau dinikahkan. Iya. Dan bagaimana negara ini? Jangan-jangan masuk nanti ke negara Indonesia seperti ini ya. Oleh karena itu kita harus mempelajari kegenapan perbuatan ini. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berkali mereka seorang terhadap yang lain. Maka laki-laki jadi suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Maka jadilah LCD. Ya. Sudah bagaimana dunia kita ini? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Alkitab katakan seorang dengan seorang. Laki-laki dengan perempuan. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Memang dunia ini sudah rusak, ya. Dunia sudah rusak. Manusia sudah punya dua alat kelamin. Dia punya alat kelamin laki-laki, punya alat kelamin perempuan. Ya. Sudah gila memang dunia. Maka dimasukkan di dalam agenda PBB supaya LGBT diterima. Perkawinan sejenis diterima. Ini tanda-tanda, ya. Jadi dalam keprosesaan ini semua kita mau lihat ini ada dekatnya kedatangan Yesus. Kalau saya lihat itu gempa pada longsor itu, memang struktur bumi ini sudah tadinya kokoh dia gunung batu, tapi dari bawah sudah rapuh. Begitu patah di bawah satu lempengan batu terus runtuh dari atas, bergeser tanah itu. Memang dunia sudah tua. Ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak mau berterima kasih, menjelekkan orang. Kadang-kadang yang jelek, menjelekkan yang cantik, ya. Karena sudah menggenapi perbuatan menjelek-jelekkan orang. Ya. Saya coba tonton film Korea. Rupanya di Korea itu ada jeleknya. Suka menghina. Orang Korea suka menghina orang miskin. Coba perhatikan filmnya, selalu ada penghinaan terhadap orang miskin di sana. Ya. Menjelek-jelekkan, ya. Tidak dapat menyekam diri, galak, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, ya. Jadi tidak heran kalau banyak pengkhianat sekarang ini. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, maka tinggallah gereja. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Di luar mereka seperti pengikut Yesus, tapi di dalam mereka adalah pengikut setan. Ini perlu kita waspadai. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kalau di mana-mana sudah terjadi penyesatan, ya, sebelum kau sesatkan saya sesatkan kau duluan. Ya. Nah, itu sudah sama-sama mau menyesatkan. Mudah-mudahan kegenapan ini membuat kita lebih menekuni firman Tuhan, lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, lebih memahami tanda-tanda jalan dan tanda berikut di dalam Matius 24 ayat 14. Apa itu? Injil dikabarkan pada seluruh dunia dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Dan Injil ini harus disiarkan ke seluruh dunia, kepada seluruh bangsa, kepada seluruh bahasa, kepada seluruh suku bangsa dan kaum. Secara bangsa, tawaran ini sudah tersiar, tawaran kita, tapi secara suku bangsa, secara bahasa belum. Ya.
Oleh karena itu apa yang dikatakan malaikat di dalam ayat bersambutan tadi. Di mana ayat bersambutan kita dalam kisah para rasul pasal 9 sampai 11 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, telah ia disaksikan oleh mereka dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat ke surga dari mana? Dari puncak bukit Zaitun. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berbicara dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Berpakaian putih yaitu malaikat. Tanpa sadar mereka masih menatap ke langit, ada di samping mereka dua malaikat lalu berkata kepada mereka, apa katanya? Hai orang kafir, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali. Sekali lagi malaikat berkata bahwa Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kamu melihat dia naik ke surga, kelihatan dia naik, maka kelihatan dia akan datang ya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sebuah peristiwa yang bisa dilihat oleh mata. Firman Tuhan menyatakan, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihatnya. Lihat, kedatangan Yesus itu akan menjadi nyata. Maka menyusutlah langit bagaikan gunungan. Kitab yang di gunung langit itu pun bergulung ya, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ini hal sangat menakutkan. Gunung bergoyang, bergeser dari tempatnya. Ya, jangan-jangan nanti tempat kita digeser oleh gunung itu ya. Dan raja-raja di bumi membesar-besar, serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa bersembunyi ke dalam gua-gua. Kenapa mereka bersembunyi? Karena takutnya hari kiamat sudah datang. Dan mereka berseru kepada gunung-gunung, kepada batu, supaya mereka ditimpa ya. Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta. Sebab sudah tiba hari saat muka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Memang kalau kita ada pada saat itu, pada saat kedatangan Yesus itu, sementara gunung bergoyang, lembah-lembah juga bergeser, orang ketakutan, mereka mau melompat ke lembah yang bergeser itu. Ada yang menganakan mulutnya, sebagian masuk ke sana. Sementara orang percaya, mereka siap mengangkat tangan dan menyatakan, ya Tuhan Yesus, datanglah. Sementara pembesar-pembesar, penguasa-penguasa tadi, mereka ketakutan. Itulah hari kiamat. Jadi kedatangan Yesus itu sukacita besar bagi orang percaya. Tapi itu hari kiamat bagi orang yang tidak percaya. Saudara Yesus, di mana kita? Apakah kita di hari kiamat atau hari sukacita? Sakaria 1 ayat 14 menyatakan. Sakaria 14 ayat 1 menyatakan sudah dekat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hai Tuhan, ya, dengar hai Tuhan. Hari yang panik, pahlawan pun akan menangis. Tapi bagi umat percaya, hari itu adalah hari yang luar biasa, sukacita yang tidak bisa terlukiskan. Seperti kan masih setengah 12. Benar itu? Wah, berarti bukan saya yang salah, tapi yang salah. Maka sebenarnya setengah 12 salah, setengah lagi. Berarti di sini sudah selesai ya? Oke, kalau begitu sampai di sini. Saya tadi semangat di sini, di sini 12 ini. Masih lanjut. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kita diingatkan kembali kepada tanda-tanda
yang sudah disampaikan Yesus di Matius 24 supaya semakin persiapan bagi kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Semoga tanda-tanda di lapisan masyarakat masih akan ada banyak tanda-tanda. Ketika bersatunya agama di dunia ini, barulah terjadi permasalahan hari ini. Siap-siaplah dengan terpilihnya Paus Leo ke-15, orang Amerika. Donald Trump sudah menyambut pemilihan itu. Dia sangat bahagia karena ada satu rencana yang sudah ditandatangani, tinggal mengeksekusi. Semoga kali itu terjadi. Kita tidak ketakutan, tapi kita semakin dipersiapkan untuk hari Tuhan yang dahsyat itu. Amin. Kita sama-sama dulu membaca ayat ini. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sama-sama. Sudah dekat. Dan datang dengan cepat sekali. Benar, hari Tuhan baik. Pahlawan pun akan menangis. Ini untuk hari yang, tapi umat Tuhan, hari Tuhan, hari yang mulia. Glory is by Tuhan.